Halo semua, kami kelompok 2 dari Universitas Pradita jurusan Business Information Systems angkatan 2023-2024 dengan Ibu Afifa Trista Ayunda sebagai dosen pembimbing akan melakukan presentasi mengenai cloud computing dan IoT beserta contoh penerapannya. Anggota kelompok 2 ada Nur Amalina, saya Kishi Jovi, Sabrina Zafira, Muhammad Hafiz, dan juga Nabila. Yuk cari tahu apa itu cloud computing dan IoT. Halo teman-teman, aku Nur Amalina Sabrina. Pada video ini, aku mau menyampaikan materi mengenai cloud computing dan Internet of Things. Sebelum mulai, teman-teman tahu nggak sih kalau aplikasi YouTube yang sedang teman-teman pakai ini merupakan salah satu contoh dari cloud computing. Selain YouTube, ada juga Facebook, Google Drive, Google Classroom, dan sebagainya. Jadi, apa itu cloud computing? Bagaimana cara kerjanya? Jadi, cloud computing atau komputasi awan merupakan teknologi yang memanfaatkan layanan internet menggunakan pusat server yang bersifat virtual dengan tujuan pemeliharaan data dan aplikasi. Maksudnya, pengguna cloud computing tidak perlu install aplikasi karena internet akan mengirimkan perintah komputasinya ke pusat server, kemudian internet akan mengantarkannya kembali dari pusat server kepada pengguna, berupa hasil perintah olahan data. Seperti Google Drive yang aku sebutkan tadi, kita nggak perlu install aplikasi Drive, melainkan kita bisa membukanya lewat website. Dan saat kita memasukkan akun Gmail kita, maka otomatis kita bisa mengakses Google Drive milik kita. Selain pengertiannya, teman-teman juga harus tahu nih jenis layanan yang disediakan dalam cloud computing. Yang pertama ada Software as a Service atau SaaS. Contoh SaaS adalah Google Mail, LinkedIn, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Yang kedua ada Platform as a Service atau PaaS. Contoh dari PaaS adalah Microsoft Azure Investment, Amazon Web Service, dan lain-lain. Yang ketiga ada Infrastructure as a Service atau IaaS. Contoh dari IaaS adalah Telkom Cloud, Simple Storage Service, dan lain-lain. Lanjut, sekarang kita bahas cara kerja cloud computing. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar, sistem kerja cloud computing terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu terhubung secara langsung dengan jaringan internet. Maka dari itu, pengguna komputer atau sering disebut juga dengan klien merupakan bagian dari sistem. Klien akan digunakan untuk aplikasi yang memerlukan akses sistem cloud karena tidak semua sistem cloud memiliki antarmuka pengguna yang sama. Kemudian, komputer, server, dan sistem penyimpanan data cloud merupakan bagian kedua dari sistem kerja cloud computing dari layanan komputasi. Jika kita lihat dari fisiknya, maka sistem cloud komputer ini telah mencakupi semua program komputer, yang mana di setiap aplikasi sudah memiliki server khusus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Internet of Things atau disebut juga dengan IoT. Seiring berjalannya waktu, inovasi teknologi semakin pesat dan berkembang, bahkan kini merambah ke peralatan sehari-hari. Semua sistem ini disebut dengan IoT. Internet of Things merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Singkatnya, Internet of Things adalah implementasi sistem pada peralatan sehari-hari dengan jaringan internet sehingga memudahkan aktivitas penggunanya. Contoh dari IoT sendiri nantinya akan dijelaskan lebih detail. Tapi ada satu hal yang ingin aku kasih tahu ke teman-teman, yaitu cloud computing memainkan peran penting dalam penerapan IoT di berbagai industri. Cloud juga dapat menjadi platform untuk mengelola dan mengontrol perangkat IoT secara sentral. Jadi dapat dikatakan bahwa cloud computing dan IoT merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Nah, selanjutnya ada cara kerja IoT. Cara kerja Internet of Things yaitu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah argumennya itu menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak berapapun. Internetlah yang menjadi penghubung di antara kedua interaksi mesin tersebut. Sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung. Nah, selanjutnya ada manfaat dan kelebihan cloud computing. Yang pertama ada konektivitas. Dengan IoT, kita bisa mengoperasikan banyak hal dari satu perangkat, misalnya smartphone. Nah, yang kedua ada efisiensi. Peningkatan konektivitas seperti asisten suara Apple's HomePod dan Amazon Alexa. Mengurangi waktu yang diperlukan untuk melakukan tugas seperti menjawab pertanyaan tanpa perlu mengangkat telepon ataupun menghidupkan komputer. Nah, yang ketiga, kemudahan. Perangkat IoT seperti smartphone kini umum dimiliki orang. Contohnya, smart refrigerator dan Amazon Dash Button memudahkan mengatur ulang item dengan sedikit tindakan yang menunjukkan persetujuan.
Berikut ini ada manfaat dan kelebihan dari IoT. Kelebihan teknologi IoT itu ada 5. Yang pertama, ada kemudahan transfer data. Yang kedua, akses dari mana saja. Yang ketiga, pemantauan proses. Nah, yang keempat, personalisasi. Untuk yang terakhir adalah otomatisasi. Untuk manfaatnya sendiri, ada 3, yaitu pertama, konektivitas yang lebih mudah. Kedua, menghemat waktu kerja tiap divisi. Dan yang ketiga, produktivitas karyawan meningkat. Selanjutnya, saya Casey Jovi akan menjelaskan contoh penerapan IoT secara umum. Contoh penerapan IoT secara umum. Penerapan IoT di bidang kesehatan. Penggunaan teknologi Internet of Things atau IoT juga diterapkan selama pandemi COVID-19. Salah satu teknologi yang digunakan adalah kamera termal. Kamera termal berperan mengukur suhu tubuh manusia tanpa perlu melakukan kontak fisik sehingga dapat mengurangi resiko penyebaran virus. Dalam penerapannya, teknologi IoT memanfaatkan kamera termal untuk mengukur suhu tubuh manusia saat ingin memasuki suatu gedung, pusat perbelanjaan, bandara, ataupun tempat umum lainnya. Hasil pengukuran suhu akan ditampilkan dengan jelas melalui layar monitor. Hal ini dapat memudahkan petugas pengawasan melihat hasilnya. Jarak pengukuran dengan kamera termal adalah sekitar 0,5 meter hingga 2 meter dan hanya pengunjung dengan suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius yang diizinkan untuk masuk, sehingga memastikan lingkungan yang lebih aman dan terkendali. Penerapan cloud computing di bidang pendidikan. Cloud computing adalah teknologi berbasis web yang menyediakan layanan dan sumber informasi. Google Drive merupakan salah satu layanan penyedia penyimpanan berbasis cloud yang paling populer saat ini. Google menggabungkan satu set alat kantor lengkap dengan penyimpanan cloud di Drive. User dapat melakukan pengolahan data dengan layanan ini, termasuk pengolah kata, aplikasi spreadsheet, dan membuat presentasi dengan kapasitas hingga 15 GB ruang penyimpanan gratis. User dapat mengatur semua file di aplikasi desktop dan akan menyelaraskan dengan cloud sehingga dapat mengakses file di mana saja. Jika sudah memiliki akun Google, kalian sudah bisa mengakses Google Drive loh. Penyimpanan 15 GB juga dapat digunakan untuk menyimpan banyak file seperti foto, video, dokumen, file Photoshop, dan banyak lagi. Saya Sabrina, dan pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan IoT di bidang transportasi. Di sini kita mengambil contoh IoT dalam monitoring kecepatan kendaraan bermotor. Jadi, IoT ini digunakan untuk mengurangi kecelakaan dan memberikan pengawasan kepada pengemudi kendaraan bermotor. Pada proyek ini digunakan layanan server bernama BLYNK untuk mendukung IoT. Terdapat 3 kondisi peringatan yang divisualisasikan melalui widget LED, yaitu aman, hati-hati, dan bahaya. LED aman akan menyala jika kecepatan kendaraan kurang dari 40 km per jam. Lalu ada LED hati-hati akan menyala jika kecepatan kendaraan lebih dari 40 km per jam dan kurang dari 60 km per jam. Sedangkan LED bahaya akan menyala jika kecepatan kendaraan melebihi 60 km per jam. Ketika LED bahaya menyala atau kecepatan kendaraan melebihi 60 km per jam, aplikasi BLYNK akan memberikan notifikasi ke smartphone dan mengirimkan surat ke alamat email yang telah ditentukan. Dengan demikian, implementasi IoT ini membantu dalam menjaga keselamatan di jalan raya dan memberikan informasi kepada pengemudi atau pihak terkait. Oke, baik. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai penerapan IoT pada kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, di sini ada August Smart Lock. Jadi, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari penggunaan perangkat smart lock dalam konteks keamanan dan kenyamanan rumah. Dengan smart lock, pengguna tidak lagi memerlukan kunci fisik, karena pintu akan terbuka secara otomatis ketika mereka tiba di rumah, dan akan terkunci otomatis ketika pintu ditutup. Ini menghilangkan kebutuhan untuk membawa atau mencari kunci secara manual.
Selain itu, smart lock juga memiliki fitur yang memungkinkan pengguna untuk memberikan kunci tamu kepada orang lain, seperti teman atau asisten rumah tangga. Keunggulan lainnya adalah kemampuan untuk mengatur waktu kadaluarsa akses. Artinya, pengguna dapat memberikan akses sementara kepada orang lain dan secara otomatis mengakhiri akses tersebut setelah waktu tertentu. Ini memberikan fleksibilitas dan kontrol yang lebih besar dalam mengelola akses ke rumah, sehingga rumah tetap aman dan terkendali. Slide berikutnya yaitu penjelasan tentang Nest Smart Thermostat. Apa sih Nest Smart Thermostat itu? Jadi, Nest Smart Thermostat yaitu perangkat termostat pintar yang dikenal dengan Nest. Nest adalah termostat yang terhubung ke internet dan memiliki kemampuan untuk memahami dan belajar rutinitas pengguna. Dengan fitur ini, Nest secara otomatis akan menyesuaikan suhu di dalam rumah berdasarkan apakah pengguna berada di rumah atau sedang keluar, apakah mereka sedang bangun atau tidur, serta cuaca yang sedang panas atau dingin. Keunggulan utama dari Nest adalah kemampuannya untuk membuat penggunaan pemanas dan pendingin di rumah menjadi lebih efisien, dengan mengoptimalkan suhu berdasarkan aktivitas dan preferensi pengguna. Nest membantu menghemat energi dan pada akhirnya mengurangi tagihan energi yang dikeluarkan. Pengguna dapat mengontrol Nest menggunakan aplikasi seluler yang memungkinkan mereka untuk mengedit jadwal suhu dan mengubah pengaturan ketika mereka tidak berada di rumah. Ini memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam mengelola suhu di rumah, bahkan ketika tidak berada di lokasi. Dengan demikian, Nest adalah solusi cerdas untuk meningkatkan kenyamanan di rumah dan mengurangi pengeluaran energi. Contoh ketiga yaitu smart home pada lampu. Teknologi smart home ini mengkolaborasikan aplikasi Android dengan perangkat IoT. Teknologi ini mampu mengendalikan lampu rumah berdasarkan perintah yang diberikan melalui aplikasi Android dengan memencet tombol maupun dengan suara manusia. Di video kali ini saya akan mempraktekkan lampu smart home. Nah, lampu ini bisa dikendalikan dengan HP di aplikasi itu. Untuk lampu ini kita menggunakan brand Bardi. Lampu ini bisa kita matikan dari HP dan ubah warna sesuai yang kita inginkan. Dan juga ini bisa kita matikan dengan suara. Oke Google, matikan lampu. Nah, selanjutnya yaitu penerapan IoT pada perusahaan. Salah satu perusahaannya yaitu H&M. H&M menggunakan IoT untuk mengumpulkan dan menimbang pakaian bekas, lalu menyimpan data tersebut di cloud. Dengan demikian, para donatur dapat dengan mudah melihat kontribusi mereka secara online. Selain itu, H&M menawarkan layanan persewaan pakaian berbasis blockchain atau IoT yang memudahkan pengguna untuk menyewa dan menukar item fashion dari koleksi yang sama. Selanjutnya, kesimpulan. IoT ini memanfaatkan pemrograman untuk menghasilkan interaksi otomatis antara mesin tanpa campur tangan manusia. Internetnya penghubung antara interaksi mesin ini, sementara manusia hanya mengatur dan mengawasi perangkatnya saja. Cloud computing adalah teknologi yang menggunakan layanan internet dengan server virtual untuk pemeliharaan data dan aplikasi yang digunakan. Ada banyak sekali penerapan IoT yang ada di sekitar kita. Contohnya penggunaan sensor pintar untuk mengatur suhu rumah atau penggunaan perangkat IoT dalam industri manufaktur untuk meningkatkan efisiensi produksi. Dengan kemajuan ini, kehidupan sehari-hari semakin terhubung dan lebih nyaman. Dengan adanya inovasi teknologi seperti IoT dan cloud computing, kita dapat melihat potensi yang tak terbatas untuk memajukan berbagai aspek kehidupan kita. Mari terus berinovasi dan mengintegrasikan teknologi ini untuk mewujudkan dunia yang lebih terhubung, efisiensi, dan berkelanjutan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.